dalam pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu bahasa. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengetahui maksud dan tujuannya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa sebagai sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan yaitu sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu karena negara Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam rumpun Melayu-Nesia. Ada 5 negara yang termasuk dalam rumpun Melayu-Nesia. Yang pertama yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu yang pertama ejaan Van Ophusen, yang kedua ejaan Swandi, yang ketiga ejaan yang disempurnakan, dan yang keempat pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun contoh dari ejaan tersebut, yang pertama yaitu ejaan Van Ophusen, penggunaan huruf J dibaca Y, penggunaan huruf DJ dibaca J. Misalnya kata jangan ditulis dengan penulisan D jangan, kata jumlah ditulis dengan penulisan D jumlah, kata yang ditulis dengan penulisan jang, kata yakin ditulis dengan penulisan jakin. Selanjutnya ada ejaan Swandi, yaitu penggunaan kata U ditulis dengan OE. Misalnya kata guru dengan penulisan goeroe, kata pulang dengan penulisan poelang, dan kata kamu dengan penulisan kamoy. Yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan, contohnya yaitu penggunaan kata J diubah menjadi Y. Misalnya yang awalnya dari kata sajang, penulisannya diubah menjadi kata sayang. Kemudian ada kata CH yang diubah menjadi KH. Misalnya kata akhir yang dibaca dengan penulisan akhir. Dan yang terakhir ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya seperti penggunaan huruf yang tebal, penggunaan huruf kapital, dan penambahan huruf diftong. Bukti lain penggunaan bahasa Melayu di Indonesia adalah dengan ditemukannya berbagai prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Prasasti tersebut antara lain yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit Palembang pada tahun 683 Masehi. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Yang keempat ada Prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi pada tahun 688 Masehi. Yang kelima ada inskripsi Gondasuli di Kedu, Jawa Tengah pada tahun 832 Masehi. Dan yang terakhir ada Prasasti Bogor di Bogor pada tahun 942 Masehi. Bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana berpikir masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, peranan bahasa Indonesia menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya peranan bahasa Indonesia, kami sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Perkembangan bahasa Melayu berikutnya tampak pada masa kebangkitan pergerakan bangsa Indonesia yang dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908. Yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai alat bertukar informasi dan komunikasi antar pergerakan. Jika pada awalnya masyarakat Indonesia yang terdiri dari multisuku, multietnis, multiras, dan multiagama susah untuk bergaul antar sesama karena terdapat perbedaan bahasa, kini dengan adanya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, semua elemen bangsa dapat berkomunikasi dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam bahasa Indonesia. Tetapi, selain mengalami kemajuan, bahasa Indonesia juga mengalami kemunduran. Akibat pengaruh besar
globalisasi dan pengaruh besar dari bahasa negara lain. Misalnya seperti bahasa Inggris, Spanyol, Arab, Jerman, Prancis, dan Mandarin, serta bahasa-bahasa negara lainnya. Para pelajar dan para pemuda menganggap sepele bahasa Indonesia, dan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia terlalu kaku, tidak bebas, dan terasa kurang akrab. Maka mereka lebih menyukai bahasa baru yang dikenal dengan bahasa gaul, yang merupakan gabungan dari bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia itu sendiri.